Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Dalam video pembelajaran ini ingin menjelaskan mengenai unsur-unsur transisi periode 4B. Sebelum kita memulai pada video pembelajaran ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Muhammad Akbar Jidan, Ardana Zaki Manggali. Yang ketiga ada Fadli Fatur Rahman. Yang keempat ada Haidar Al-Ghazi, dan saya sendiri adalah Rapsa Gaizanatari. Di video pembelajaran ini yang kita bahas mengenai periode 4B adalah unsur skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, ferum, kobalt, nikel, tembaga, dan yang terakhir dan yang bukan adalah seng. Yang akan kami bahas pertama kali adalah mengenai kelimpahan alam. Kelimpahan alam dari skandium. Skandium atau Sc terdapat dalam mineral torfetit, yaitu Sc2SiO7. Lalu yang berikutnya adalah titanium atau Ti. Unsur ini terdapat dalam mineral rutil TiO2 yang terdapat dalam biji besi sebagai ilmenit FeTi2 kali O3 dan ferrotitanate yaitu FeTiO3. Juga terdapat dalam karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Lalu berikutnya ada vanadium atau V. Vanadium terdapat dalam senyawa karnotit dalam kurung K-uranil vanadat yaitu K2UO 2 kali, FeO4 2 kali, 3H2 dan vanadinit yaitu Pb5VO4 3 kali Cl. Ya, lalu yang berikutnya ada kromium atau Cr. Biji utama dari kromium di alam adalah kromit FeOCr2O2 dan sejumlah kecil dalam kromoker. Lalu berikutnya ada mangan atau Mn. Biji utamanya berupa pirulosit atau batu kawi yaitu MnO2 dan rodokrosit yaitu MnCO3 dan diperkirakan cadangan Mn terbesar terdapat di dasar laut. Lalu berikutnya ada besi atau Fe. Besi atau Fe adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi. Sekitar 6,2% massa kerak bumi, besi jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Dan besi umumnya ditemukan dalam bentuk mineral, seperti hematite Fe2O3, sideritite FeCO3, dan magnetite yaitu Fe3O4. Lalu berikutnya ada kobalt atau Co. Kobalt terdapat di alam sebagai arsenida dari FeCONi dan dikenal sebagai smaltit, kobaltit, COFeASS, dan eritritit CO3ASO4 2 kali 8H2O. Dan berikutnya ada nikel atau Ni. Nikel ditemukan dalam beberapa senyawa berikut. Yang pertama adalah sebagai senyawa sulfida, penladit atau FeNiS atau milerit yaitu NiS. Yang kedua adalah sebagai senyawa arsen yaitu smaltit NiCOFeAS2 dan yang terakhir adalah sebagai senyawa silikat garnierit NiMgSiO3. Dan yang berikutnya lagi adalah tembaga atau Cu. Tembaga umumnya ditemukan dalam bentuk senyawanya yaitu biji mineral, seperti pirit tembaga atau kalkopirit yaitu CuFeS2, lalu bornit Cu3FeS3, kuprit Cu2O, lalu melakonit CuO, marasit CuCO3, CuOH2 kali. Yang terakhir adalah seng atau Zn terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende atau ZnS, sebagai senyawa karbonat kelamin yaitu ZnCO3 dan senyawa silikat seperti hemimorfit yaitu ZnO, ZnSiO3, H2O. Nah, berikutnya apa yang kami bahas adalah mengenai sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur transisi golongan periode 4B. Pada tabel pertama, itu ada konfigurasi elektron untuk semua unsur. Nah, pada tabel kedua, itu adalah sifat fisika dan kimianya dari unsur-unsur transisi periode 4B. Nah, di periode 4B ini, konfigurasi elektronnya adalah Nd, N kurang 1. Nah, dari konfigurasi elektron ini dapat
disimpulkan bahwa sifat fisika dan kimianya itu dari konfigurasi elektron. Sifat fisik dan sifat kimia unsur logam transisi periode 4A. Yang pertama adalah sifat fisik. Yang pertama adalah sifat logam kecuali seng. Logam-logam transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan kovalen antar logam transisi. Ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk antara elektron-elektron yang terdapat pada orbital D. Dengan demikian, kisi kristal logam-logam transisi lebih sukar dirusak dibanding kisi-kisi kristal logam golongan utama. Itulah sebabnya logam transisi memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibanding logam golongan utama. Yang kedua, titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Karena ikatan antara atom logam pada unsur transisi lebih kuat, titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya, karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antara atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Kita tadi sudah melihat di tabel konfigurasi elektron, maka dari itu untuk seng itu sedikit berbeda dari unsur-unsur lainnya. Yang ketiga adalah sifat magnetik. Nah, sifat magnetik ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah paramagnetik, di mana atom molekul atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbital D-nya. Yang kedua adalah diamagnetik, di mana atom molekul atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbital D-nya berpasangan. Yang ketiga adalah ferromagnetik, yaitu kondisi yang sama dengan paramagnetik, hanya saja dalam keadaan padat. Kita lanjut. Nah, yang keempat ada jari-jari atom. Tidak seperti periode ketiga, jari-jari atom unsur-unsur transisi periode keempat tidak teratur dari kiri ke kanan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron-elektron 3D yang saling tolak-menolak, yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya, elektron-elektron akan lebih menjauhi inti atom sehingga jari atom-atomnya lebih besar. Lalu yang kelima, ada ion berwarna. Tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir sama menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengabsorpsi sinar tampak. Pada golongan transisi subkulit 3D yang belum terisi penuh menyebabkan elektron pada subkulit itu menyerap energi cahaya, sehingga elektronnya tereksitasi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Misalnya, Ti2+ berwarna ungu, Ti4+ tidak berwarna, CO2+ berwarna merah muda, lalu CO3+ berwarna biru, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya yang akan kami jelaskan yaitu adalah sifat kimianya. Yang pertama adalah kereaktifannya. Dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu, yaitu epsilon nolnya sama dengan plus 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Nah, berikut ini ada reaksi yaitu 2Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Lalu skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen seperti reaksi berikut. 2Se ditambah 6H2O menjadi 3H2 ditambah 2SCOH3 kali. Nah, yang kedua adalah pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion, atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis, penyedia pasangan elektron. Contohnya, CuH2O 4 kali 2+, atau FeCN6 kali 4- atau CrNH3 4 kali Cl2+. Nah, senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D dengan pengabsorpsi sinar tampak. Senyawa Sc dan Zn tidak berwarna.
Nah, berikutnya adalah proses pembentukan unsur-unsur transisi periode 4. Yang pertama adalah skandium, dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua adalah pembentukan titanium. Salah satu metode yang digunakan sebagai proses pembuatan titanium adalah metode Kroll, yang banyak menggunakan klor dan karbon. Hasilnya reaksi adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distalisasi. Senyawa titanium tetraklorida kemudian direduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksi adalah antara magnesium dan magnesium diklorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida sehingga meninggalkan spons titanium. Spons ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batangan titanium murni. Nah, berikutnya ada vanadium. Pembentukan vanadium yaitu dengan frevonadium (logam campuran dengan besi) dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon yaitu Si dan besi Fe. Reaksinya adalah 2V2O5 ditambah 5Si ditambah Fe menjadi 4V tambah Fe ditambah 5SiO2. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu terak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Lalu berikutnya ada pembentukan krom. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya adalah sebagai berikut. Cr2O3 ditambah 2Al menjadi Al2O3 ditambah 2Cr. Lalu berikutnya ada mangan atau Mn. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon reaksinya. Yaitu Mn reaksinya sebagai berikut. MnO2 ditambah Fe2O3 ditambah 5C menjadi Mn ditambah 2 Fe ditambah 5CO. Dan berikutnya lagi adalah besi. Besi diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur. Bahan-bahan yang diperlukan meliputi yang pertama adalah biji besi, hermatit, Fe2O3 sebagai bahan baku. Yang kedua ada batu kapur CaCO3 untuk mengikat zat pengotor. Yang ketiga ada kokas sebagai reduktor. Dan yang keempat adalah udara untuk mengoksidasi C menjadi CO. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada pembuatan besi. Yang pertama, bahan-bahannya yaitu biji besi, batu kapur, dan kokas dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Yang kedua, udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Lalu yang gas CO2 ya sebagai reaksi berikut, C ditambah O2 menjadi CO2, yaitu menghasilkan hanya menjadi minus 34 kJ. Lalu yang ketiga adalah kemudian gas CO2 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO. Reaksinya juga sebagai berikut yaitu CO2 ditambah C menjadi 2CO menjadi 2CO dengan delta H-nya sama dengan plus positif 173 kJ. Lalu pada proses keempat yaitu gas CO yang terjadi mereduksi biji besi secara bertahap menjadi besi dengan reaksi sebagai berikut. 3Fe2O3 ditambah CO menjadi 2Fe3O4 ditambah CO2 pada suhu 500 derajat Celcius. Lalu Fe3O4 ditambah CO menjadi 3FeO ditambah CO2 pada suhu 850 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada FeO ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2 pada suhu 1000 derajat Celcius. Kobalt CO. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan. Akan timbul NaOCl. Berikut reaksinya. 2CO2 plus NaOCl plus 4OH plus H2O menghasilkan 2COOH3 plus NaCl. COOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobalt metal. Nikel Ni. Proses pembuatan nikel adalah melalui proses berikut. Yang pertama, pengeringan di tanur pengering. Yang kedua, kalsinasi dan reduksi di tanur. Yang ketiga, peleburan di tanur listrik. Yang keempat,
pemakaian di talur pemurni, yang kelima granulasi dan pengemasan. Tembaga CU. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama pengapungan, flotasi, yang kedua pemanggangan, yang ketiga reduksi, yang keempat elektrolisis. Seng Zn. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida ZnS, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Nah, ini adalah tahap-tahap pembuatan tembaga yaitu CU. Pertama, biji kalkopirit 5% CuFeS2 digiling, ditambah air, ditambah minyak, ditambah deterjen, lalu ditiupkan dengan udara flotasi, lalu menjadi CuFeS2. Setelah menjadi CuFeS2, itu dipanggang atau di roasting, ditambah dengan SiO2 untuk mengikat FeO menjadi kerak FeSiO3, lalu menjadi Cu2O. Hasil roasting itu ditambah Cus hasil flotasi, lalu dipanaskan dalam tanur atau panci tertutup agar terjadi reduksi. Nah, sehingga menghasilkan Cu-, blister copper. Nah, lalu terjadi elektrolisis pemurnian menjadi Cu, murni pada katode. Skandium. Penggunaan utamanya dari segi isi padu adalah aluminium, skandium untuk industri aero angkasa dan juga untuk peralatan olahraga seperti sepeda, bat baseball, senjata api, dan sebagainya, yang memerlukan bahan berprestasi tinggi apabila dicampur dengan aluminium. Lalu yang kedua ada titanium. Titanium digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik, karena pada temperatur yang tinggi, dia tidak akan mengalami perubahan kekuatan. Lalu yang ketiga ada vanadium. Vanadium untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti misalnya pada per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Dan umumnya ini digunakan untuk paduan dengan logam lain seperti baja tahan karat dan baja untuk peralatan. Lalu selanjutnya ada kromium. Digunakan untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat dan membentuk banyak alloy, yaitu logam campuran yang berguna. Digunakan untuk katalis dan untuk pewarna gelas. Suatu senyawa kromium yang indah sekali adalah jamrud atau batu emerald. Permata ini terbentuk jika sebagian ion aluminium dalam mineral beril diganti oleh ion kromium 3. Krom juga digunakan untuk membuat aliasa, misalnya nikrom. Aliasa ini digunakan untuk tahanan pada kawat ada alat-alat pemanas stainless steel 72%, Fe 19%, Cr 9%, Ni. Lalu ada mangan. Pada produksi baja, mangan berpartisipasi pada pemurnian besi melalui reaksi dengan belerang dan oksigen dengan memindahkannya melalui pembentukan terak. Fungsi yang lain adalah untuk meningkatkan kekerasan baja. Baja yang mengandung mangan dengan proporsi besar bersifat sangat keras dan tahan lama. Oleh karena itu, biasa digunakan dalam kereta api dan mesin-mesin seperti bulldozer. Nah, lalu ada manfaat dari besi, yaitu Fe sebagai bahan utama pembuatan baja. Misalnya baja stainless steel, campurannya itu 72% Fe, 19% krom, dan 9% nikel. Adapun manfaat baja adalah FeOH3 kali digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. Fe2O3 sebagai bahan cat dikenal nama meni besi, digunakan juga untuk mengilapkan kaca. FeSO4 digunakan sebagai bahan tinta. Lalu manfaat berikutnya itu manfaat dari kobalt. Kobalt yang dicampur dengan besi, nikel, dan logam lainnya untuk membuat alnico, alloy dengan kekuatan magnet yang luar biasa untuk berbagai keperluan. Alloy stelit mengandung kobalt, kromium, dan wolfram yang bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan digunakan pada suhu tinggi, maupun peralatan digunakan pada kecepatan yang tinggi. Lalu ada manfaat dari nikel. Digunakan sebagai komponen pemanas listrik, nikrom yang merupakan campuran dari Ni, Fe, dan Cr. Perunggu nikel digunakan untuk uang logam. Perak Jerman
yaitu paduan Cu, Ni, dan Zn digunakan untuk barang perhiasan, pembuatan alloy, baterai elektroda, dan keramik, dan lain-lain. Nikel digunakan untuk aliase, misalnya baja stainless, monel, yaitu dengan komposisi sebagai berikut: 65% Ni dan 35% Cu, alnico, dan nikrom. Lalu ada manfaat tembaga atau Cu. Banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik karena sifatnya yang menghantarkan listrik. Tembaga juga digunakan untuk membuat pipa ledeng. Alloy, tembaga, dan emas digunakan untuk membuat perhiasan. Lalu yang berikutnya adalah seng atau Zn, digunakan untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah karat. Zinc juga digunakan dalam alloy, misalnya brazo, yaitu tembaga dan zinc. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di area operasi pertambangan serta fasilitas pengolahan atau smelter milik PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale Indonesia memproduksi nikel dalam matte yang memenuhi 4% kebutuhan nikel dunia. Berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan, fasilitas pengolahan terpadu atau smelter tersebut beroperasi sejak tahun 1978 serta terbesar dan satu-satunya di Indonesia yang memproduksi nikel dalam matte. Sebelum masuk ke tahap pengolahan nikel, proses penambangan dilakukan terlebih dahulu di 3 blok milik PT Vale Indonesia dengan luas 70.566 hektar wilayah kontrak kerja. Setelah proses pengangkatan biji kadar tinggi terangkut, biji nikel disaring sesuai ukuran dan ditempatkan dalam tempat penampungan sementara ore untuk mengurangi kadar air sebelum diolah lebih lanjut di smelter. Selanjutnya, tahap pengolahan dilakukan mulai dari proses apron feeder atau penyaringan dan pengaturan beban hingga proses reduction kiln atau penghilangan kandungan air bebas dan air kristal untuk selanjutnya masuk dalam tahapan furnace. Sebelum masuk dalam tahap pengemasan, kadar matte nikel ditingkatkan menjadi 78% melalui proses converter, sementara untuk daya listrik, smelter ini memperoleh pasokan listrik dari 3 pembangkit listrik tenaga air, dengan total produksi daya listrik rata-rata pada beban puncak mencapai 365 MW. Ketiga PLTA tersebut diantaranya PLTA Larona dengan daya produksi listrik sebesar 165 MW, PLTA Balambano sebesar 110 MW, dan PLTA Kareb B sebesar 90 MW. Kami berkesempatan mengunjungi salah satu fasilitas pengolahan dari air menuju listrik PLTA Balambano milik PT Vale Indonesia Tbk. Nantinya, aliran listrik sebanyak 110 MW per harinya akan disalurkan langsung ke smelter atau pengolahan nikel milik PT Vale Indonesia Tbk. Di proses akhir, packaging dilakukan ke setiap kantong seberat 3,3 ton nikel matte. Untuk selanjutnya, diangkut ke Pelabuhan Balantang dan dibawa oleh kapal pengangkut ke pabrik pemurnian di negara Jepang. Tingkat volume produksi smelter nikel dalam matte ini mencapai produksi tertinggi pada tahun 2015 sebanyak 81.777 ton dengan rata-rata produksi mencapai 75.000 metrik ton per tahun. Sedangkan pada tahun 2020, PT Vale Indonesia menargetkan volume produksi tahunan mencapai 90.000 ton nikel matte. Setelah proses pengolahan dilakukan di dalam smelter PT Vale Indonesia Tbk, nantinya seluruh nikel dalam matte dimasukkan ke dalam karung seberat 3,3 ton yang memiliki kadar nikel sebesar 78%. Nantinya seluruh produk dari smelter ini akan diekspor ke negara Jepang. Dari Sorowako, Sulawesi Selatan, tim CNBC Indonesia melaporkan. Baik, mungkin itu saja dari video pembelajaran yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata atau salah pengeditan itu datang dari kami sendiri, dan yang benar cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.